Chapter 1751, Apromise. Namun, Jiang Chen tidak dapat dengan mudah melakukan langkah pada saat ini. Dia tahu betul bahwa dia tidak tahu banyak tentang harta seperti ini. Jika dia bertindak gegabah, dia akan membawa bencana besar pada dirinya sendiri. Bahkan dia mungkin tidak berdaya di hadapan medan cahaya aktif. Kenangan dari kehidupan sebelumnya tidak maha kuasa. Mereka memucat di depan bahaya yang mengancam jiwa. Mata harimau putih astral bersinar dengan kuat. Tampaknya sangat percaya diri dan bersemangat. Keyakinan Jiang Chen agak didukung ketika ia melihat kemudahan temannya. Dia tahu bahwa banyak hal di dunia ini yang memiliki kesamaan dan pertentangan. Tempat ini mungkin sangat berbahaya bagi sebagian besar, tetapi harimau putih astral menyukai habitat yang mengerikan itu. Dapat dimengerti, karena mereka mewujudkan pembunuhan itu sendiri. Di dunia bawah tanah, harimau putih astral melompat dengan irama yang cermat. Temponya yang meningkat menandakan bahwa ia telah menjadi semakin penting dalam berbagai hal. Di atas punggung harimau, Jiang Chen dengan dingin mengamati sekelilingnya. Keanehan dan keanehan meresapi semua yang dilihatnya. Dia merasa seperti telah memasuki tubuh seseorang dan bepergian di antara berbagai organ, pembuluh, dan pembuluh darah. Cloud Camel Mountain di bawah tanah cukup unik. Jiang Chen telah berada di bawah bumi di banyak tempat, mengandalkan tikus Gold Beater dan Bewitching Lotus of Ice and Fire di masa lalu. Dia tidak berani mengambil tempat ini dengan ringan. Formasi prismatik yang mengancam akan merenggut nyawanya ada di mana-mana. Udara menjadi lebih gelap, lembab, dan seram dengan setiap inci tambahan lebih rendah ke tanah. Aura pembunuhan juga meningkat, tentu saja. Jiang Chen merasa seperti dia tidak lagi berada di dunia orang hidup. Warna-warna yang membingungkan di sekelilingnya menari-nari seperti keinginan, hanya untuk dilihat. Langkah-langkah harimau putih astral mulai melambat. Tuan Muda Chen, apakah kamu melihat? Ini mengirim pesan kepada pemuda itu. Jiang Chen melirik ke arah harimau itu melihat. Ada pita panjang cahaya, tidak, pilar atau ular, yang melilit dan menembus panjang timur ke barat. Tidak ada ujung yang terlihat. Apakah ini, vena tanah yang lengkap? Jiang Chen terkesiap. Ya, Astral White Tiger mengangguk. Tidak terlihat jauh, tetapi sulit untuk sampai ke sana. Itu jauh lebih besar dari yang kita harapkan, jadi sepertinya lebih dekat dari itu. Aku tidak yakin apakah aku bisa pergi ke sana sendiri, Tuan Muda Chen. Petik 2. Itu memiringkan kepalanya dalam tatapan memuja pada pita cahaya yang tak berujung. Kamu juga tidak bisa pergi. Jiang Chen tersentak untuk kedua kalinya. Mehem, jika aku adalah kerajaan Empyrean, aku mungkin bisa mengambil risiko. Astral White Tiger masih memenuhi kekuatannya. Itu hanya satu langkah lagi. Berapa lama kamu untuk menerobos? Tanya Jiang Chen. Tempat ini bagus untuk kultivasi aku. Mungkin hanya 2 minggu. Itu agak pendek, paling lama 3 bulan. Petik 2. Jiang Chen merenungkannya sejenak. Ada 4 bulan sebelum turnamen para jenius. Dia punya cukup waktu untuk menunggu Little White. Namun, jika Little White sibuk berkultivasi, keselamatannya sendiri tidak akan lagi dijamin. Jika pembatasan alami di sekitar sini diaktifkan, ia akan memiliki sedikit bantuan segera. Bagaimana kalau kamu berkultivasi di sini, Little White, dan aku akan menunggu kabar baikmu. Dia memberanikan diri. Harimau itu terlibat dalam merenung sendiri. Tuan Muda Chen, jawabnya dengan serius, aku tidak bisa menjagamu sementara aku di sini. Aku pikir kamu akan lebih aman di luar, karena sesuatu mungkin terjadi di sekitar sini sementara aku sibuk. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Baik, aku akan menarik kembali untuk saat ini, dan kembali dalam setengah bulan untuk memeriksa kamu. Jika kamu selesai pada saat itu, kami akan bertemu di luar. Jika tidak, aku akan menunggu kamu. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Keagungan pembuluh darah bumi telah membuatnya terguncang. Jika dia bisa, dia ingin menggali seluruhnya. Dia tahu bahwa penyimpanan biji berkualitas tinggi yang tak ada habisnya tersembunyi di dalam. Untuk memahami vena adalah untuk mendapatkan kekayaan yang tak terhitung. Jiang Chen tidak terpaku pada kekayaan itu sendiri, tetapi harta yang berharga kemungkinan akan sangat berguna di masa depan. Meskipun dia tidak melawan iblis secara pribadi, dia tahu kekuatan bawaan mereka. Iblis memiliki tubuh abadi yang sulit dihancurkan. Mungkin mineral di sini akan membuat senjata tajam terhadap mereka setelah digali. Tapi itu hanya ide teoretikal saat ini. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk memberitahu harimau itu tentang teorinya.
Little White masih sangat muda, dan mungkin tidak memiliki kemampuan mental untuk memahami detail dalam kata-katanya. Namun, dipastikan untuk mematuhi permintaan orang yang merawatnya sejak masa pemerintahannya. Setelah harimau putih astral di luar, Jiang Chen berkomentar, kita akan bertemu di sini nanti. Jangan pergi kemanapun kecuali kita bertemu, oke? Petik 2. Kamu harus berhati-hati, Tuan Muda Chen. Jangan berkeliaran di mana saja. Little White berpura-pura memberi saran dengan suara dewasa. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Berhati-hatilah. Aku tahu kamu di rumah di sini, tetapi kamu harus tetap waspada. Kamu seharusnya menjadi pesaing Broterlong. Petik 2. Harimau itu membusungkan dadanya, matanya berkilauan. Huff. Aku akan membuat gulungan naga besar itu terkejut saat aku melihatnya nanti. Little White tidak terlalu peduli, tetapi persaingannya dengan Long Xiaoxuan merupakan pengecualian. Itu adalah ide yang telah ditanamkan dalam dirinya sejak lahir dari kebanggaan semua macan putih astral. Karena naga sejati dan harimau putih astral sama-sama binatang buas, kualitas garis keturunan mereka sebagian besar sama. Karena itu, harimau dan naga saling memandang sebagai saingan yang pas. Meskipun Long Xiaoxuan sedikit lebih tua dari Little White, dia tidak melihat alasan untuk menganggapnya enteng. Sebagai keturunan naga, dia memiliki kenangan warisannya sendiri. Dia tahu bahwa ketika Little White mencapai kemampuan untuk berubah, dia akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia Empyrean dan seterusnya. Meskipun garis keturunan Astral White Tiger secara teknis sedikit lebih rendah daripada yang drakonik, kekejaman harimau dalam pertempuran membuat perbedaan diperdebatkan. Selalu sulit untuk membedakan apakah naga atau harimau ada di atas. Naga sedikit lebih baik dalam hal reproduksi, dibandingkan dengan harimau putih astral. Meskipun naga berdarah murni sulit untuk diproduksi, naga juga bisa berkembang biak dengan manusia dan ras lain, menyebabkan sejumlah besar mutasi yang diwariskan dalam garis keturunan-keturunan. Astral White Tigers, di sisi lain, sangat fokus pada kemurnian darah mereka. Mereka tidak peduli dengan campuran garis keturunan mereka. Jadi, jauh lebih sedikit contoh yang diturunkan sebagai hasilnya. Ketika sekelompok naga membentuk induk di pesawat, mereka biasanya diperbanyak dengan kecepatan yang masuk akal. Di sisi lain, macan putih astral jarang melebihi segelintir orang. Dibandingkan dengan naga, harimau adalah binatang yang menyendiri. Keengganan mereka untuk berbagi wilayah dengan musuh adalah karakteristik mereka yang paling menonjol. Tidak ada harimau putih astral yang menghargai diri sendiri akan hidup dalam kelompok. Ini juga mempengaruhi kekuatan ras tigrin. Meski begitu, harga diri mereka bahkan melampaui naga. Jiang Chen mengucapkan selamat berpisah pada sosok lenyapnya teman berbulu untuk sesaat dengan napas lembut, lalu kembali melalui rute yang dia datangi. Tanpa bimbingan Astral White Tiger, dia hanya bisa bergerak di tanah. Sekarang dia mengerti mengapa Cloud Camel Mountain begitu sulit untuk dikembangkan. Bahkan surveyor dan master skolastik terbaik akan dipotong menjadi pita-pita halus jika mereka dengan berani memasuki dunia bawah tanah. Setelah bidang cahaya yang kuat di bawah bumi beresonansi satu sama lain, mereka bisa menutupi area yang luas dengan serangan mereka. Mungkin sebagai petani penggarap, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Tubuh dari daging dan darah tidak dapat menahan jenis ketajaman yang diwujudkan oleh lampu bawah tanah. Kecuali jika harta penangkal dibawa masuk, setiap kultivator tanpa tubuh abadi yang diberikan di alam ilahi akan menemukan dirinya kesulitan untuk bertahan hidup. Jiang Chen memutuskan untuk kembali daripada tinggal lebih lama. Pasnya memungkinkannya melaju melewati pos-pos pemeriksaan tanpa halangan. Dia tiba kembali di kediaman Yan Wanjun di sore hari. Begitu dia melangkah melewati ambang pintu, dia mengendus udara. Nalurinya sebagai ahli pildau membuatnya sedikit cemberut. Bau apa itu? Jiang Chen menghirup udara lagi, mendeteksi aroma yang belum pernah dia temui di sini sebelumnya. Itu jauh dari mencolok, tetapi dia lebih sensitif daripada kebanyakan. Agak curiga dengan kelainan ini, Jiang Chen menyapu matanya ke halaman. Para pelayan mengurus bisnis mereka seperti biasa, tidak ada yang bisa dilihatnya tampak serba salah. Chapter 1752, Black Jade Coral Plum. Para pelayan menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menyambut Jiang Chen. Mereka telah diberitahu oleh atasan mereka bahwa Jiang Chen adalah seorang ahli survei, di sini untuk mengumpulkan Cloud Camel Mountain. Dia memiliki akses gratis ke rumah tetua. Seseorang seperti dia secara alami menjamin rasa hormat mereka.
Begitu masuk, Jiang Chen bertanya, apakah tetua ada di sini hari ini? Ya, dia belum meninggalkan istana. Selamat datang kembali, Tuan. Jiang Chen mengangguk dan berjalan ke kediaman Yan Wanjun. Dengan pas dan perintah eksplisit dari tetua, para pelayan membiarkan Jiang Chen masuk tanpa sepatah kata pun dan mengangguk padanya dengan cara yang agak menjilat. Jiang Chen mengamati mereka secara diam-diam dan sedikit rileks ketika dia mencatat tidak ada yang aneh tentang ekspresi mereka. Tidak seperti Yan Wanjun, dia tidak optimis bahwa House Yan tidak akan menargetkan yang lebih tua. Tindakan Yan Wanjun pasti membuat marah patriark. Tidak ada patriark yang dapat memiliki tetua terhormat mencuri gunturnya dan tidak menaati dia di depan umum. Sang patriark mungkin telah menahan diri untuk tidak melakukan tindakan terhadap Yan Wanjun sebelumnya untuk menghindari mengganggu ketertiban keluarga, untuk menahan diri dari mengecewakan yang lain, tetapi di sini di Cloud Camel Mountain, sang patriark bisa menjadikan rumah Feng sebagai kambing hitamnya. Kematian Yan Wanjun tidak hanya akan mengganggu keluarga, tetapi juga mendorong keluarga itu maju dan memberi mereka sesuatu untuk bersatu di belakang. Itu hanya spekulasi untuk saat ini, tetapi Jiang Chen percaya bahwa mereka tidak bisa mengecewakan mereka. Bahkan jika Hao Xian tidak bergerak, Hao Xiao tidak akan bisa menolak pembalasan. Adalah sifat mereka untuk mengambil penghinaan publik dari Yan Wanjun tanpa melakukan apapun. Jiang Chen juga mengisyaratkan kemungkinan sebelumnya. Dengan keraguan dalam benaknya, dia memasuki kediaman Yan Wanjun. Tetua itu berada di taman merawat beberapa tanaman obat dan tampaknya dalam suasana hati yang baik. Dia membudidayakan herbal secara pribadi. Jelaslah bahwa dia menaruh banyak perhatian ke kebun. Dia tersenyum begitu melihat Jiang Chen. Kamu kembali, anak muda. Tetua Wanjun. Jiang Chen mengangguk ketika dia mendekati sesepuh, hidungnya berkedut tanpa sadar dan tatapannya menyapu taman. Yan Wanjun bingung dengan perilakunya yang tidak biasa. Apa yang kamu cari, anak muda? Jiang Chen sedikit mengernyit. Apakah kamu menanam semua ini sendiri, Tetua Wanjun? Ya, jawab Yan Wanjun sambil tertawa. Tapi mungkin perhatianmu tidak layak. Bakat Jiang Chen dalam hal pil dao bahkan melampaui Master Sisun. Yan Wanjun tidak akan pernah mempertanyakan keahliannya. Pandangan pemuda itu tertuju pada salah satu herbal. Dia mempertimbangkannya dengan hati-hati dengan ekspresi bijaksana. Tetua Wanjun, apakah kamu sendiri yang menanam Black Jade Coral Plum? Yan Wanjun terkekeh. Kamu memiliki mata yang tajam, anak muda. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak menanamnya? Petik 2. Setiap alkemis roh memiliki metode dan gaya khas mereka sendiri. Coral Plum jelas menonjol dari tumbuhan lainnya. Tidak sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Kamu luar biasa, puji Yan Wanjun. Bagaimana kamu bisa membedakannya? Tanda tangan pribadi. Benarkah itu sudah jelas? Petik 2. Dia merasa sulit untuk percaya. Di matanya, Coral Plum tampak seperti tanaman herbal apapun yang ia tanam. Bisakah seorang master benar-benar memberitahu perbedaan dalam energi tanaman? Alih-alih membual tentang kemampuannya, Jiang Chen mempertimbangkan tanaman dengan hati-hati dengan alisnya berkerut sebelum melihat-lihat taman. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan tenang, Tetua Wanjun, bolehkah aku bertanya dari mana asal Coral Plum? Yan Wanjun belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dia tersenyum. Izinkan aku mengajukan pertanyaan, anak muda. Bagaimana kamu menggambarkan gaya di mana ramuan itu dibudidayakan? Petik 2. Sulit untuk dijelaskan dalam beberapa kata, kata Jiang Chen samar-samar. Tapi itu berbeda dari metodemu. Fakta bahwa Coral Plum dibudidayakan oleh seseorang yang jauh lebih terampil daripada Yan Wanjun dibiarkan tak terucapkan. Lagi pula itu bukan fokus Jiang Chen. Yan Wanjun tertawa senang. Kamu akhirnya melakukan kesalahan, anak muda. Bagaimana bisa begitu? Jiang Chen tidak terlihat sedikit terkejut. Dia tahu dia tidak bisa membuat kesalahan. Itu bukan di bidang kemungkinan. Yan Wanjun tersenyum. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, tetapi tanaman ini tidak diolah oleh manusia. Ditemukan jauh di dalam gunung beberapa hari ini oleh seorang eksekutif senior yang ditempatkan di sini. Dia tahu bahwa aku suka menanam herbal, jadi dia menghadiahkannya kepada aku pagi ini. Coral Plum ini adalah spesimen premium. Aku sangat menyukainya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Apakah Tetua Wanjun mengatakan bahwa sejak ramuan itu tumbuh di alam, tidak ada proses kultivasi untuk memulai? Itu benar, Yan Wanjun menghela nafas. Jadi, kamu kan manusia, anak muda.
Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukan pengamatan yang salah. Masalahnya adalah kamu terlalu percaya, Tetua Wanjun. Petik 2. Ekspresinya berubah serius ketika dia melihat Coral Plum. Apakah ini benar-benar hadiah dari eksekutif senior di sini, Tetua Wanjun? Ini, Yan Wanjun terkekeh. Aku tidak berbohong. Ada sesuatu yang aku tidak yakin apakah aku harus memberitahumu, kata Jiang Chen dengan tenang. Tidak perlu ada formalitas di antara kita, anak muda, Yan Wanjun tertawa. Aku sudah menganggapmu keluarga. Baiklah kalau begitu. Jiang Chen mengangguk. Kamu adalah kakek Huang dan kakek King Sang, Tetua Wanjun. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kamu. Jika ini adalah hadiah dari eksekutif senior, harap segera tangkap dia, tidak peduli siapa dia. Petik 2. Yan Wanjun membelalakkan matanya, wajahnya pucat pasi. Mengapa? Dia melakukan kejahatan yang mengerikan, kata Jiang Chen, suaranya stabil. Kamu orang yang jujur, Tetua Wanjun. Kamu tidak menyadari betapa berbahayanya hadiah ini. Petik 2. Apa maksudmu? Yan Wanjun terkejut. Itu hanya tanaman. Bagaimana bisa berbahaya itu? Siapapun yang memberi kamu Coral Plum ini memiliki satu tujuan, untuk mengambil hidup kamu. Seburuk itu, Yan Wanjun tidak bisa mempercayai telinganya. Aku mungkin tidak menjadi ahli dalam ramuan roh, tapi aku tidak sepenuhnya tidak tahu. Aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa Black Jade Coral Plum tidak berbahaya. Petik 2. Sebagai penghobi ramuan roh, dia tidak tahu banyak tentang Coral Plum, tetapi dia setidaknya tahu apakah itu beracun. Jiang Chen menghela nafas. Itu bagian cerdik dari rencana itu, Tetua Wanjun, pasti ada seseorang dengan kecerdasan besar di balik ini. Plotnya tidak mungkin dicapai oleh eksekutif senior belaka di Cloud Camel Mountain. Petik 2. Rencananya, tanya Yan Wanjun dengan mulut ternganga. Ini semakin membingungkan, anak muda. Rencana apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Kamu tidak salah tentang Coral Plum, Tetua Wanjun. Ini adalah ramuan roh tingkat tinggi yang tidak beracun sendiri. Jika dibesarkan terpisah dari herbal lain, itu adalah aset yang sangat berharga. Petik 2. Dia tidak menentang tanaman itu sendiri. Apa yang kamu maksud dengan plot, kalau begitu? Yan Wanjun bahkan lebih tersesat. Biarkan aku membuat tebakan liar, Tetua Wanjun. Kamu pasti telah menanam ramuan ini ketika kamu berada di markas House Yan, dan kamu mulai bertahun-tahun yang lalu. Ada orang yang tahu ramuan apa yang kamu tanam, kan? Petik 2. Siapa yang kamu maksudkan? Yan Wanjun merasa seolah-olah Jiang Chen sedang membimbingnya mengejar kesenangan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maksudku anggota keluargamu yang lain, atau mungkin House Xiaohu. Tidak ada seorang pun dari House Xiaohu yang peduli dengan hobiku, tetapi ada banyak orang yang tahu tentang keluarga, aku Yan Wanjun. Apakah Yan Wanyo tahu? Usul Jiang Chen. Dia tahu aku suka membudidayakan herbal, tetapi kita tidak pernah berhubungan baik. Dia seharusnya tidak tahu ramuan apa yang aku miliki. Petik 2. Bagaimana dengan eksekutif senior lainnya? Siapa yang tahu jenis ramuan yang kamu simpan? Petik 2. Tidak banyak yang tahu detailnya, tapi ya, sang patriark tahu. Kami membicarakannya sesekali. Petik 2. Ekspresi Jiang Chen berubah suram. Dia bergumam, Patriark Yan, kan? Iya nih, apa yang salah dengan itu? Yan Wanjun mulai merasa cemas setelah melihat reaksi serius Jiang Chen. Ada yang salah, sangat salah. Aku tidak yakin apakah patriark yang memberi kamu Coral Plum, tetapi aku dapat menjamin bahwa seseorang melakukannya dengan sengaja. Jika aku jadi kamu, Tetua Wanjun, aku akan membiarkan pemberi hadiah ditangkap sekarang. Petik 2. Bisakah kamu menjelaskan kepada aku apa yang sedang terjadi, anak muda? Yan Wanjun berpikir bahwa dia akhirnya menemukan sesuatu yang tidak diketahui pria muda itu, tapi dia tidak begitu yakin sekarang setelah menerima ekspresi serius dan kata-kata Jiang Chen. Pemuda itu selalu berhati-hati dengan kata-katanya. Hal-hal harus sama seriusnya seperti yang dia katakan. Chapter 1753, A Broken Hearted Yan Wanyo. Black Jade Coral Plum dengan sendirinya tidak berbahaya, tetapi sangat lunak, dan ada atribut resesif untuk itu. Apakah Tetua Wanjun tahu bahwa para alkemis roh sering menggunakan Coral Plum untuk memperbaiki racun? Petik 2. Racun. Senyum kaku muncul di wajah Yan Wanjun. Bahkan jika itu bahan untuk racun, itu tidak berbahaya asalkan tidak diproses, kan? Itu tidak sepenuhnya benar, kata Jiang Chen samar-samar.
Atribut resesifnya menjadikannya katalis sempurna untuk mengeluarkan toksisitas herbal lain, dan Coral Plum dapat menggabungkan berbagai macam herbal untuk membuat racun yang kuat. Tidak diperlukan pemrosesan, cukup letakkan kedua herbal di dekat satu sama lain, dan energi mereka akan bercampur di udara untuk menghasilkan zat beracun yang kuat. Petik 2. Realisasi menghantam Yan Wanjun, mengeluarkan karpet dari bawahnya. Jejak kaget melintas di matanya. Apakah kamu serius? Benar, rumput induksi mimpi ini harus menjadi salah satu proyek kebanggaan kamu, bukan? Black Jade Coral Plum dapat bergabung dengannya dan menghasilkan sejumlah besar gas beracun, yang bahkan berbau sedikit wangi daripada menyengat. Di tengah malam, interaksi akan mempercepat dan menghasilkan lebih banyak gas. Petik 2. Itu mengerikan. Yan Wanjun hampir diyakinkan. Dia kenal Jiang Chen. Pemuda itu tidak memiliki kebiasaan berbohong. Dia harus cukup percaya diri dalam spekulasi untuk menyuarakan keraguan seperti itu. Wajah Yan Wanjun berkerut menjadi cemberut, sorot matanya gelap. Jadi mereka sudah menghasilkan gas beracun. Ini belum tengah malam, racun itu tidak akan berakibat fatal untuk hari lain. Besok, racun itu akan menyebar ke seluruh organ vital kamu. Bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Yan Wanjun membeku, kaget tapi juga lega. Penjaga, teriak si tua. Beberapa penasihat dan pengawalnya berjalan keluar dari bayangan. Ya, tetua, bawa Wang Jing dari Cloud Camel Mountain ke aku. Jika dia bekerja sama, biarkan dia datang kepadaku sendiri. Jika dia tidak melakukannya, lakukan segala yang harus kamu lakukan untuk membawanya ke sini, bahkan jika kamu harus menculiknya. Ingat, aku ingin dia hidup. Petik 2. Yan Wanjun tidak menjadi tetua terhormat tanpa beberapa trik di lengan bajunya. Dia memiliki sekelompok kematian pada perintahnya dan dengan cepat membuat rencana begitu dia memeluk apa yang telah terjadi. Kamu harus bertindak cepat dan tegas, ingat Jiang Chen. Kamu juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa Dalang masih ada untuk memberikan perlindungan kepada Wang Jing. Haruskah aku menghadapinya secara pribadi? Booming Yan Wanjun. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Oh, itu tidak perlu. Apakah ini tidak berarti bahwa Black Jade Coral Plum hanya akan membahayakan aku? Mata Yan Wanjun berkobar dengan amarah, mengambil langkah ke arah pabrik. Aku akan menghancurkannya. Tidak perlu, tidak perlu. Jiang Chen bergegas keluar. Kamu hanya perlu memisahkan kedua ramuan itu sejauh 500 meter untuk menghentikan reaksinya. Namun, ada alternatif yang lebih baik. Solusi terbaik adalah menumbuhkan Coral Plum dalam isolasi dengan membuat formasi di sekitarnya, mencegah energinya bercampur dengan herbal lainnya. Petik 2. Kebanyakan orang akan mengambil langkah seperti itu ketika menanam Coral Plum. Yan Wanjun tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang herbal untuk sepenuhnya memahami sifat-sifat tanaman. Sebaliknya, si tetua masih berusaha mencari alasan untuk keluarganya. Anak muda, mungkinkah ini kesalahpahaman bahwa Wang Jing memberikan Coral Plum kepada aku? Atau mungkin kebetulan yang tidak menguntungkan? Mungkin dia tidak tahu itu bisa beracun sendiri. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Ini bukan kebetulan yang sial. Kenapa? Yan Wanjun enggan percaya bahwa seseorang dari keluarga ingin dia mati. Meskipun berbagai faksi dalam keluarga terkadang berselisih, hal-hal tidak pernah meningkat menjadi pembunuhan. Setelah anggotanya terpaksa membunuh sendiri, masa depan apa yang bisa dimiliki klan? Yan Wanjun masih sangat memperhatikan Hao Xian. Dia tidak ingin percaya bahwa sesama anggota klannya akan mencoba membunuhnya. Aku tidak akan terlalu yakin jika Wang Jing mengakui bahwa dia menanam Coral Plum, tetapi dia mengatakan dengan tegas bahwa itu ditemukan di alam liar. Dia jelas berbohong. Gangguan buatan manusia terlihat jelas di Coral Plum. Mungkin dia pikir akan lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaanmu dengan mengklaim yang terakhir. Itu membawa aku pada kesimpulan bahwa Wang Jing berarti kamu mencelakai sejak awal. Petik 2. Yan Wanjun menghela nafas. Meski begitu, mungkin Wang Jing hanya melebih-lebihkan nilai ramuan untuk mentega aku. Itu kemungkinan, itulah sebabnya aku bertanya apakah ada orang lain yang tahu tentang koleksi ramuan rohmu. Aku percaya bahwa pasti ada seseorang yang mengetahui Black Jade Coral Plum dapat dikombinasikan dengan Dream Inducing Grass, dan kamu memiliki yang terakhir dalam kepemilikan kamu. Dia dengan cerdik menggunakan pengetahuan itu untuk melawanmu. Ini adalah rencana yang canggih. Petik 2. Yan Wanjun menggelengkan kepalanya dan menghela napas dengan sangat sakit. Aku masih berharap itu hanya kebetulan.
Itu bukan di luar kemungkinan, tetapi kemungkinannya tidak bisa lebih tinggi dari 10%. Terlalu banyak tanda yang menunjuk pada percobaan pembunuhan. Jiang Chen tidak mendorong lebih jauh. Dia membuat dirinya jelas dan tidak berada di tempat untuk mendikte apa yang harus dilakukan tetua. Pekerjaannya di sini selesai. Jika Yan Wanjun memutuskan untuk mempertahankan kepercayaan buta pada keluarganya dan bersikeras untuk mempercayai mereka, itu terserah dia. Jiang Chen tidak bisa memaksanya untuk berubah pikiran. Beberapa pria Yan Wanjun kembali lebih dulu dengan berita buruk yang semakin mengurangi suasana hati si tua. Tetua, Wang Jing telah menghilang dari gunung. Dia tidak punya keluarga atau teman di sini, jadi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Petik 2. Itu tidak mungkin. Dia memberi aku koral plum pagi ini. Bagaimana dia bisa menghilang dalam waktu sesingkat itu? Petik 2. Banyak hal semakin mencurigakan. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa dan mulai menyiapkan formasi di sekitar pabrik sebagai gantinya. Itu ramuan yang berharga dan tidak boleh dibuang. Dia menempatkan formasi pelindung di sekitar rumput induksi mimpi juga. Sekarang tidak ada bahaya pencampuran energi kedua herbal tersebut. Untuk berada di sisi yang aman, Jiang Chen menyuruh seseorang memindahkan koral plum lebih jauh. Yan Wanjun menatap Jiang Chen dengan mata tidak fokus, sedih. Seolah-olah dia secara spontan berusia bertahun-tahun. Lebih banyak dari pria yang lebih tua kembali. Elder, kami telah mencari di daerah tetangga dan tidak menemukan apapun. Sepertinya Wang Jiang menghilang ke udara. Petik 2. Apakah dia melarikan diri untuk menghindari hukuman? Keluh salah seorang penjaga. Pergi. Yan Wanjun berhenti. Dia berusaha membunuhku. Tidak akan ada jalan keluar baginya. Petik 2. Ire mengernyitkan wajahnya saat dia datang untuk melihat sesuatu dengan objektif. Jiang Chen benar. Dia berbohong pada dirinya sendiri. Apa gunanya baginya untuk berkorban demi kebaikan yang lebih besar? Ada perpecahan internal dalam keluarga. Seseorang telah mencoba mengambil nyawanya. Dia setia pada rumah dan akan mengorbankan dirinya untuk melindunginya, tetapi itu tidak berarti dia rela mati dengan sia-sia. Dia tidak akan menerima pembunuhan untuk alasan yang tidak diketahui. Dia ingin kematiannya menjadi berharga dan adil. Cara terburuk untuk pergi adalah di tangan rekan-rekannya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk keluarga, masalahnya adalah urusan pribadinya sendiri. Namun, mereka sudah menghitung mundur sampai dia meninggal. Keputusasaan berkembang di hatinya. Patriark, mengapa kamu tidak membunuhku selama pertemuan jika itu yang kamu inginkan? Gumam Yan Wanjun, sedikit terlalu keras untuk kata-katanya hanya untuk dirinya sendiri. Bergerak hanya setelah aku datang ke Cloud Camel Mountain. Bukankah itu terlalu tidak efisien? Petik 2. Jiang Chen bisa mengatakan bahwa tetua itu hancur. Begitu Yan Wanjun membersihkan emosi yang mengaburkan penilaiannya, dia menyadari bahwa jika benar ada dalang yang mencoba membunuhnya, sang patriark adalah penyebab yang paling mungkin. Selain dari patriark, sangat sedikit eksekutif senior yang tahu ramuan apa yang dia simpan. Mereka jauh dari Yan Wanjun, atau tidak cukup peduli dengan ramuan roh untuk mengenal hobinya. Selain itu, patriark juga memiliki motif yang cukup. Penjaga Yan Wanjun yang lain kembali berlumuran darah, bahunya terluka parah. Tetua, kami sedang mencari Wang Jing dan bertemu orang asing di sekitar kediamannya. Pria itu melarikan diri begitu dia melihat kami. Kami mengejar, tapi bajingan itu lebih kuat dari yang kami harapkan. Dia menyergap kami dan hampir membunuhku. Yang lain masih mengejarnya. Petik 2. Orang asing. Jiang Chen bahkan lebih yakin dengan spekulasi itu. Dia menghela nafas, tetua Wanjun, Wang Jing kemungkinan besar mati. Chapter 1754, A Decision. Seperti yang dipikirkan Jiang Chen, Wang Jing ditemukan tewas di dekat kediamannya dalam beberapa jam. Siapapun yang membunuhnya belum punya waktu untuk menghancurkan tubuhnya. Kebenaran sudah sangat jelas sekarang. Tidak peduli seberapa keras Yan Wanjun berusaha untuk tetap positif, ia tidak dapat menyangkal fakta buruk bahwa seseorang telah menjebaknya. Dia menatap tubuh Wang Jing dengan ekspresi gelap dan memanggil semua pengawal pribadinya kembali. Dia adalah target konspirasi ini, dan pelakunya jelas sangat ahli. Pengawalnya mungkin tidak akan berhasil melawan pelakunya. Memperhatikan kekecewaan tetua, Jiang Chen berusaha menghiburnya. Tetua Wanjun, kamu harus tetap kuat. Yan Wanjun mendengus. Aku telah mengabdikan diri pada rumah sepanjang hidup aku, dan inilah yang akhirnya aku dapatkan.
ditinggalkan dan dicoret setelah aku tidak punya nilai lagi. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa karena dia mengerti bagaimana perasaan Yan Wanjun. Apapun yang bisa dia tawarkan sekarang akan menjadi hampa kosong. Yan Wanjun tidak bisa menahan amarahnya. Itu dia, aku akan kembali ke rumah dan meminta penjelasan. Petik 2. Kamu tidak boleh. Jiang Chen berseru. Kenapa tidak? Di usia aku harus dihargai atas kerja keras aku, jika bukan karena kontribusi aku. Aku perlu tahu mengapa dia melakukan ini kepada aku. Petik 2. Kamu harus tetap tenang, Tetua Wanjun. Kamu memiliki banyak alasan untuk menginginkan jawaban, tetapi jika kamu kembali ke markas keluarga sekarang, kamu pasti akan mengalami masalah di sepanjang jalan. Kamu bahkan mungkin tidak mencapai tujuan kamu dengan aman. Petik 2. Jiang Chen tidak melebih-lebihkan bahaya. Jika Patriark berada di belakang percobaan pembunuhan, ia akan memiliki rencana cadangan setelah upaya awal gagal. Masalah akan mengikuti yang lebih tua, yang merupakan ancaman terbesar yang harus dihadapi Yan Wanjun. Penyergapan jauh lebih sulit untuk dipertahankan daripada serangan terbuka. Jika Patriark menarik tali, akan berisiko bagi tetua untuk tinggal di Cloud Camel Mountain. Yan Wanjun marah. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Menjadi bebek yang duduk. Petik 2. Jiang Chen menghela napas dalam-dalam. Ini situasi yang sulit. Akan lebih baik jika Hao Xiaohu berada di belakang konspirasi. Karena itu, Hao Xian akan terus mengejar kamu. Petik 2. Yan Wanjun merengut. Jiang Chen benar. Selama dia hidup, keluarga itu tidak akan menyerah untuk menyingkirkannya. Cepat atau lambat, dia akan tergelincir dan mereka berhasil. Dia tidak menjadi tetua terhormat tanpa kemauan besi, namun dia bingung apa yang harus dia lakukan di sini. Ini adalah wilayah baru. Jika dia menghadapi musuh luar, dia setidaknya akan aman di wilayah Hao Xian. Bahkan musuh yang paling berani tidak akan mengejarnya ke rumah. Namun, dengan seseorang dari keluarga yang mencoba membunuhnya, dia bahkan tidak sepenuhnya tahu siapa yang menginginkannya mati. Teman-teman terdekatnya mungkin berubah menjadi musuh-musuhnya, dan terus-menerus menginjak es yang tipis akan menjadi patokan. Yan Wanjun menghela napas setelah jeda yang panjang dan membingungkan, berkecil hati dan hilang. Aku tidak berharap menjadi orang yang tertindas pada usia ini. Apa yang harus aku lakukan, teman muda? Petik 2. Jiang Chen dengan hati-hati menjawab, jika aku adalah kamu, Tetua Wanjun, aku akan menemukan tempat yang aman untuk tinggal dan berbaring. Aman, di mana aku bisa pergi itu akan aman bagi aku. Petik 2. Kamu dapat pergi kemanapun jika kamu akan berbaring rendah sampai badai berlalu. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Tetua Wanjun akan bisa melepaskan status kamu dan memutuskan hubungan dengan semua orang. Petik 2. Yan Wanjun memutar bibirnya menjadi senyum. Lihat saja aku. Status apa yang aku tahan lagi? Ikatan apa yang aku miliki? Aku hanya peduli tentang King Sang dan Huanger, dan tidak ada yang membutuhkan perawatan aku sekarang. King Sang memiliki tanah suci abadi, dan Huanger memiliki kamu. Petik 2. Jiang Chen tidak berada di tempat untuk terlibat dalam konflik antara eksekutif senior Hao Xian. Dia hanyalah satu orang, dan dia belum cukup kuat untuk mempengaruhi rumah. Karena itu ia tidak mencoba membuat keputusan untuk Yan Wanjun. Namun, ada satu hal yang pasti, Yan Wanjun harus meninggalkan rumah Yan. Dia akan menghadapi upaya pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya sebaliknya. Dia mungkin bisa selamat dari satu upaya, tetapi kesalahan apapun akan menghabiskan hidupnya. Brother King Sang akan baik-baik saja di Tanah Suci, Tetua Wanjun. Dan aku berjanji kepada kamu bahwa selama aku hidup, aku akan melindungi Huang dari bahaya. Petik 2. Yan Wanjun mempertimbangkannya untuk waktu yang lama sebelum mengangguk. Aku percaya bahwa kamu akan menghormati kata-kata kamu. Untuk beberapa alasan, anak muda, aku memiliki kepercayaan implisit pada kamu. Jika Hao Xian dapat berubah menjadi lebih baik suatu hari, itu karena kamu. Petik 2. Kamu terlalu baik, Tetua Wanjun. Yan Wanjun menghela napas dalam-dalam. Mungkin bahkan Tanah Suci Abadi akan diubah karena kamu. Jiang Chen tersenyum sedikit. Hari itu akan datang, Tetua Wanjun. Setelah rumah Xiaohu dihancurkan, semuanya akan jatuh ke tempatnya. Petik 2. Yan Wanjun mengangguk. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menghancurkan rumah Xiaohu. Tetapi kilatan percaya diri di mata pemuda itu memberi harapan yang lebih tua. Baiklah, aku sudah memutuskan.
Aku akan tinggal di sini lebih lama sampai King Sang naik ke kerajaan Empyrean dan kalian berdua kembali ke Tanah Suci. Lalu aku akan mengundurkan diri dan pergi. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Kamu harus tetap waspada sampai saat itu. Aku percaya pelaku akan menyerang lagi. Petik 2. Jika ada yang mencoba membunuh aku di kediaman aku, mereka lebih baik bersiap untuk mati. Yan Wanjun menyatakan dengan percaya diri. Sebagai tetua yang dihormati, Yan Wanjun dekat dalam status dengan patriark, dan tidak ada kesenjangan besar antara kultivasi mereka. Bahkan jika sang patriark datang secara pribadi, dia membutuhkan beberapa pelayan yang kompeten. Dia tidak akan bisa membunuh Yan Wanjun dalam pertarungan 1 lawan 1. Itulah sebabnya sang patriark menjebaknya dengan Black Jade Coral Plum. Itu juga bukti bahwa pemimpin rumah tidak cukup percaya diri untuk menyerang sesepuh. Jiang Chen mengangguk, tetua Wanjun. Ada hikmahnya bahkan jika upaya pembunuhan itu adalah pekerjaan orang dalam. Fakta bahwa ramuan roh digunakan berarti mereka tidak ingin diekspos. Selain itu, mereka mungkin tidak memiliki cukup tenaga untuk mengejar kamu. Petik 2. Dengan seluruh klan di belakangnya, Patriark akan dapat dengan mudah membunuh Yan Wanjun. Namun, dia jelas tidak berani secara terbuka mengirim orang keluar untuk membunuh yang lebih tua. Untuk saat ini, setidaknya, Patriark tidak cukup berani untuk melakukannya. Jika ada kabar bahwa House Yan mengejar salah satu tetua mereka yang dihormati, dampak internal dari berita itu akan menandai akhir dari klan. Tidak ada yang mau berusaha untuk keluarga lagi. House Yan akan merusak reputasi dan masa depannya. Oleh karena itu, Yan Wanjun akan aman selama dia keluar dari wilayah House Yan. Tidak banyak pembunuh yang bisa dikirim House Yan untuk mengejar. Kenyataannya, tidak ada satupun orang dalam keluarga yang bisa menghadapi tetua. Yan Wanjun merenung dengan hati-hati dan menyimpulkan bahwa Jiang Chen sangat masuk akal. Dia memerintahkan semua penjaga pribadinya untuk waspada. Dia tertangkap basah. Sekarang dia tahu apa bahayanya, dia tidak akan berpuas diri. Dia akan waspada dan mengencangkan pertahanan di sekitar kediamannya. Dia tidak akan mengatakan bahwa tempat tinggalnya tahan terhadap apapun, tetapi dia bahkan tidak akan membiarkan seekor lalat masuk tanpa izin ke wilayahnya. Dia juga memperkuat pertahanan di sekitar tempat Yan King Sang berkultivasi. Jiang Chen juga berhati-hati. Dia setuju untuk bertemu Astral White Tiger dalam waktu setengah bulan, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Waktu berlalu tanpa ada insiden. Karena upaya sebelumnya, tingkat kewaspadaan di sekitar tempat tinggal Yan Wanjun tetap ketat. Setengah bulan kemudian, Jiang Chen kembali ke tempat pertemuan yang ia dan harimau sepakati. Menurut perkiraannya, harimau putih harus segera menerobos. Astral White Tiger adalah keturunan yang kuat, dan kebangkitannya cepat. Belum lama sejak harimau itu seekor anak, tetapi sudah dekat dengan kerajaan Empyrean. Tidak ada manusia yang bisa memahami potensi yang ada dalam garis keturunannya. Bahkan Jiang Chen, dengan keunggulan besar dalam kultivasi, tidak dapat menyaingi 4 binatang ilahi dalam efisiensi mereka. Long Xiaoxuan dan Astral White Tiger telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak iri dengan mereka karena dia berteman baik dengan keduanya. Ketika dia tiba di tempat pertemuan, Little White tidak terlihat. Dia menunggu dengan sabar di tempat yang ditentukan. Tanpa teman kucingnya, Jiang Chen tidak berani melangkah lebih jauh. Itu tidak akan berakhir baik baginya jika dia memicu pembatasan alami yang mengerikan. Dia duduk di bayang-bayang dengan kaki bersilang, menunggu kemunculan harimau. Persaingan pedang hanya beberapa bulan lagi. Jika aku mencapai Empyrean level ketiga, aku bisa menerobos ke level keempat dengan Crowning Empyrean Pill. Lalu setidaknya ada kemungkinan 90% bahwa aku dapat mengalahkan Xia Huzong. Jiang Chen sedang mendekati Empyrean tingkat 2, yang dia yakini untuk capai sebelum kompetisi. Namun, mencapai level ketiga akan menjadi tantangan. Chapter 1755, Little White Breakthrough. Dengan tekanan datanglah motivasi. Apakah dia bisa menarik kerajaan Empyre level 3 atau tidak? Jiang Chen merasa dia harus mencobanya. Di tempat seperti Myriad Abyss, terkadang kekuatan mentah adalah faktor yang paling meyakinkan. Tubuh dan kesadaran aku jauh melampaui para pembudidaya dari tingkat yang sama. Oleh karena itu, aku dapat dengan mudah mempertahankan kerasnya terobosan yang berkelanjutan. Apa yang aku kekurangan adalah sumber daya yang diperlukan. Setiap langkah maju dalam Empyrean membutuhkan jumlah material astronomi yang sangat banyak.
Jiang Chen memiliki beberapa hal yang berguna, tetapi hampir tidak cukup baginya untuk naik terus berulang kali. Kembali ke Kepulauan Blue Smoke, ia mendapatkan banyak karya Blue Smoke Jade kuno. Dia belum berhasil mengeksploitasi semua nilainya. Jika dia menjual semuanya, dia akan menerima lebih dari cukup sumber daya sebagai imbalan baginya untuk menerobos ke ranah pertengahan Empyrean. Sayangnya, dia tidak punya cukup waktu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Jiang Chen telah dihargai karena kinerja teladan oleh Eternal Sacred Ground juga, tetapi tidak dalam bentuk sumber daya budidaya. Saat ini, dia membutuhkan sumber daya seperti batu roh peringkat Empyrean dan herbal, dari mana dia bisa menarik energi roh secara langsung. Ini secara langsung akan mempercepat kultivasinya. Mungkin orang lain tidak dapat dengan brutal memaksa kultivasi mereka seperti ini, tetapi itu adalah metode yang paling tepat dan efektif mengingat ketahanan Jiang Chen. Jika aku punya cukup barang untuk digunakan, aku memiliki peluang yang layak untuk menerobos ke ranah emperan tingkat ketiga. Selama itu terjadi, pil kebon mahkota akan memungkinkan aku untuk mendorong maju ke tingkat keempat. Petik 2. Meskipun ia merasa bahwa ia dapat mempertahankan kedudukannya sebagai empati tingkat kedua atau ketiga terhadap Xiahou Zong, ketenaran dan reputasi anak muda lainnya sebagai jenius terpenting dari bangsa Divine Eternal patut mendapat perhatian tambahan. Kabarnya, dia adalah dewa reinkarnasi juga. Ketika dia memikirkan pikirannya, sesuatu yang terdaftar dalam kesadarannya. Dia berbalik untuk melihat ke belakang. Riak muncul di udara, dari mana seekor binatang bergaris meletus. Itu tidak lain adalah Little White. Sosok harimau telah mengalami perubahan drastis sekali lagi. Sebuah tanda kuno berkedip di dahinya, Astral Seal yang menyatakannya sebagai Astral White Tiger. Ketika materai muncul di dahi harimau, itu artinya warisannya sepenuhnya terbangun. Itu bisa memanggil segel yang sebenarnya menjadi ada. Itu juga berarti bahwa harimau itu telah mencapai kerajaan Empyrean. Jadi kamu menerobos, Little White. Jiang Chen sangat gembira. Ho ho, Little White sama bersemangatnya seperti tuannya. Dia mengistirahatkan satu kaki di bahu pemuda itu. Tuan Muda Chen, aku berhasil. Mulai sekarang aku adalah binatang suci empati. Hahaha. Petik 2. Harimau itu dipenuhi antusiasme. Besar, hebat, aku tahu aku benar, Little White. Jiang Chen sama senangnya dengan terobosan temannya seperti harimau itu sendiri. Dia telah mengumpulkan 3 dari 4 garis keturunan binatang suci dan hanya kehilangan kura-kura hitam. Seseorang akan diberkati oleh surga karena mengumpulkan keempatnya. Jika dia bisa mendapatkan kesetiaan dari kura-kura hitam, dia bisa meminjam kekuatan binatang suci untuk menegakkan kembali garis keturunannya dan naik melampaui pesawat surga. 4 binatang suci akan mendominasi keadaan apapun yang mereka gunakan. Ayo, Tuan Muda Chen. Mari kita kembali ke dalam dan melihat apakah ada kemungkinan kita dapat mengambil vena tanah untuk diri kita sendiri. Petik 2. Kebangkitan ingatan leluhur harimau putih astral membawa kebiadaban baru. Mata Little White bersinar ketika menyebutkan vena tanah. Jiang Chen cukup tergoda oleh proposisi itu. Dia hanya memiliki kesempatan untuk melihat vena tanah dari jauh, tetapi itu sudah cukup baginya untuk menilai vena sebagai sesuatu yang luar biasa. Mengambilnya untuk dirinya sendiri akan menjadi penemuan yang menakjubkan. Bahkan, Jiang Chen menduga bahwa itu berisi lebih banyak kekayaan daripada keseluruhan rumah Yan. Sayangnya, urat nadi tidak bisa digali oleh orang normal. Hanya seorang kultivator ilahi yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menggali pembuluh darah sepenuhnya, atau lebih tepatnya, memiliki potensi untuk memiliki kemampuan itu. Kesuksesan hampir tidak dijamin. Namun demikian, Jiang Chen ingin sekali menyerang emas di depannya. Berbaring di punggung Little White, dia melihat perubahan nyata pada sosok temannya yang berbulu. Selain perbedaan mencolok dari garis-garisnya, Little White telah menumbuhkan sepasang sayap. Lebih jauh lagi, sayap-sayap itu tampaknya dapat terwujud dan mengalami dematerialisasi sesuka hati. Aku pikir garis keturunan kamu sangat murni, Little White, Jiang Chen memuji. Sayapmu hanya milik Royal Astral White Tigers. Ingatan leluhurku memberitahuku bahwa aku turun dari bangsawan-bangsawan di alam surga. Sangat bagus, sangat bagus. Jiang Chen memukul bibirnya. Peluncuran keduanya ke dunia bawah tanah jauh lebih santai daripada yang terakhir. Little White telah berhasil masuk sebelum tanpa mencapai Empyrean, dan beberapa kali lebih mampu sekarang. Bahkan lebih mudah bagi harimau untuk menghindari bahaya alam di sekitar tempat itu. Tuan Muda Chen, apakah kamu melihat?
Lampu biru adalah kristal prisma biru, yang merah adalah kristal prisma merah. Little White menjelaskan kristal berkode warna kepada Jiang Chen. Itu telah menghindarkan mereka dari naluri sebelumnya, tetapi wilayah Empyrean dan ingatan leluhur membawanya sedikit lebih banyak pengetahuan. Lampu biru harus dilompati melewati untuk setiap 3 langkah. Setiap lompatan membentang 3 meter, harimau itu dengan sabar menjelaskan. Ini adalah rahasia dagang Astral White Tigers. Jiang Chen belajar banyak dari mendengar temannya. Kristal beraneka warna ini adalah harta yang tak ternilai, lebih berharga daripada batu roh Empyrean. Tuan Muda Chen, kristal prisma ini dapat memberikan energi, semangat dan atribut. Misalnya, yang merah mampu terbakar sepanas beberapa api langit. Yang hijau memberikan penyembuhan yang manjur. Yang biru bisa membekukan udara. Dan, apakah kamu melihat yang putih itu? Tanya harimau itu dengan animasi. Ya, yang putih paling banyak jumlahnya di sini, kata Jiang Chen. Iya nih, Vena Tanah memiliki sebagian besar kristal prisma putih ini. Mereka memiliki atribut logam dan dapat memotong apapun selamanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi dapat dicabik-cabik. Aku memiliki hubungan dekat dengan mereka. Tempat ini adalah surga bagiku. Petik 2. Si putih-putih ditagih berlebihan dengan antusiasme. Jelas, itu sangat puas dengan lingkungan. Hampir ingin tinggal di sini secara permanen. Bisakah kamu mengambil Vena Tanah dengan kamu, Little White? Tanya Jiang Chen. Harimau itu berpikir sejenak, lalu menjawab dengan jujur, saat ini, aku pasti tidak bisa. Tetap saja, aku dapat menyerap energi roh sebanyak yang aku inginkan. Karena aku berkultivasi jauh lebih cepat di sini, aku mungkin saja ketika level aku sampai ke titik yang tepat. Petik 2. Little White bernafsu terhadap urat nadi seperti halnya Jiang Chen. Ia tahu itu tidak akan ada masalah dengan mengandalkannya untuk membawanya ke keilahian. Vena Tanah penuh dengan misteri, harta, dan sumber daya. Kenapa kamu tidak terus berkultivasi di sini, Little White? Aku sedang terburu-buru, tetapi aku dapat menyisihkan 1 atau 2 dekade bagi kamu untuk tinggal di sini. Aku hanya meminta kamu melibatkan aku ketika kamu memutuskan untuk menggali urat nadi. Petik 2. Tentu saja, Tuan Muda Chen. Harimau itu menanggapi dengan sungguh-sungguh. Aku bukan harimau serakah semacam itu. Bagaimana aku bisa mendapat kesempatan luar biasa seperti ini tanpa kamu bawa aku ke sini? Petik 2. Sebagai harimau putih astral, si putih kecil biasanya tidak peduli pada orang. Namun, Jiang Chen telah merawatnya sejak masa kanak-kanak. Dia merawat semua binatang roh dengan perhatian utama dan menghormati kebiasaan mereka, menciptakan hubungan alami dengan mereka. Pengetahuannya tentang bahasa binatang buas kuno memberinya keuntungan tambahan. Harimau telah mengandalkannya secara implisit sejak kecil. Bahkan jika Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa, itu tidak akan menahan nafsunya. Itu digunakan untuk berbagi barang apapun yang didapat dengan masternya. Mungkin perlu waktu sebelum kamu bisa mengambil seluruh nadi, Little White. Apakah kamu dapat menggali beberapa kristal yang berserakan? Petik 2. Vena penuh memerintahkan harga selangit sekali digali sepenuhnya. Tidak mungkin untuk memperkirakan nilainya. Bahkan sejumlah fragmen akan sangat menguntungkan, dan sumber daya yang sangat dibutuhkan Jiang Chen saat ini. Kristal prisma ampuh ini akan memajukan budidaya dengan pesat. Apalagi, mereka berhubungan dengan sifat-sifat alam. Mungkin akan sangat bermanfaat baginya untuk menyerap esensi mereka. Dia akan memiliki peluang besar untuk menerobos ke Empyrean tingkat ketiga.